Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dunia sekarang ada banyak orang merasa diri mau membela orang-orang yang tertindas. Terutama kita di Indonesia memang memberi perhatian ekstra kepada Gaza, perang di Gaza. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita yang tidak berada pada posisi itu memberi pembelaan kepada satu pihak dan mengabaikan pihak yang lain, sesungguhnya kita berlaku tidak adil. Karena apa? Kita tidak tahu persis apa sebenarnya yang terjadi di sana. Semangat untuk memperjuangkan kesatuan tidak bisa dilakukan dengan mengintimidasi atau hanya menyerukan pembelaan pada satu pihak saja. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kesatuan harus berusaha untuk mempertemukan apa yang dikatakan si A, apa yang dikatakan si B, lalu bersama-sama untuk mencari titik temu. Disitulah bisa bersatu. Selama tidak ada titik temu, sampai kiamat pun tidak akan bersatu. Maka kalau kita hanya bela satu, lalu tidak mendengarkan yang lain, mustahil bahwa kita bisa menjadi tokoh pemersatu. Pada pagi hari Tuhan Yesus berdoa untuk sebuah persatuan, persekutuan. Maka itu dia berdoa untuk anak-anak Allah, murid-muridnya, dan juga untuk orang-orang dunia yang lain. Bahwa memang kenyataan harus diterima bahwa ada perbedaan antara apa yang Kristus ajarkan dengan mungkin apa yang orang lain ajarkan. Tetapi persatuan hanya bisa diusahakan kalau kita berada pada posisi itu dan memperhatikan kedua sisinya. Ketika kita hanya memperhatikan satu sisi, maka persatuan sampai kiamat tidak akan pernah terjadi. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perang-perang yang terjadi saat ini, seringkali kita melihat secara kacamata berat sebelah. Indonesia memang sampai-sampai Pak Prabowo ketika ketemu dengan Macron, Presiden Prancis, menyerukan akan mengakui Israel kalau Israel memberi kemerdekaan kepada Palestina. Lalu langsung 2 hari kemudian ditanggapi oleh Benyamin Netanyahu, kami tidak butuh Indonesia. Artinya mau mengatakan bahwa Indonesia terlalu turut campur, ikut campur urusan negara lain. Apakah Indonesia paham betul situasi yang terjadi di sana? Karena ketika kita nonton video-video yang sedikit lebih netral, bahkan anak-anak masih SD sudah dikasih senjata, dan dengan berani omong tentang menghancurkan Israel. Itu nyata. Dan mereka dikasih pakaian tentara. Dari tentara yang sungguh-sungguh itu tidak ada di depannya. Dari kalau dibilang yang meninggal itu anak-anak, perempuan dan anak-anak, memang pasti karena mereka itu semua sebenarnya bagian dari Hamas. Tapi seringkali kan kita Indonesia kan tidak pernah ada berita yang cukup seimbang. Terlalu berat sebelah.
Maka untuk Romo, kita mau jadi tokoh pemersatu, mau menyerukan supaya perang ini dihentikan, tidak akan mungkin. Di satu sisi kita juga tidak ada hubungan diplomatik. Tadi tidak akan mungkin, mustahil sekali. Menjadi tokoh yang bisa mempersatukan dua sisi, dua negara, maka itu butuh mendengarkan kedua-duanya. Dan di Indonesia memang rupanya karena kita media itu tahu bahwa orang lebih suka dengar berita-berita hoax, berita-berita palsu yang membuat enak telinga. Israel selalu diposisikan sebagai penjahat. Coba kita ini soalnya perang ini terjadi di kita dengan Malaysia misalnya. Malaysia tiap hari kirim bom atau nuklir. Lalu kita nonton saja, saya tidak yakin. Termasuk Pak Presiden Prabowo juga pasti tidak mungkin hanya nonton saja. Ini kita omong enak karena yang diserangkan negara lain, bukan negara kita. Kalau sana Hamas itu ada di kita, maksudnya dia tinggal di Malaysia, serang kita Indonesia, apakah pemerintah kita yang nonton saja dan katakan tidak apa-apa? Dan ketika Indonesia balas dikatakan genosida. Kita mau bilang apa kalau seperti itu terjadi? Sekarang kita mengatakan Israel kan genosida karena dia balas serangan Hamas. Tapi kalau Israel itu tidak kuat secara ini ekonomi, secara persenjataan, sudah habis orang Israel. Nuklir itu kali lalu ditembakkan, satu kali tembakan 100 lebih nuklir. Itu kalau Israel tidak kuat, habis mereka. Negara kecil begitu. Tapi untung bahwa Israel itu kuat secara persenjataan. Tadi bukan kita mau bela berat sebelah. Untuk saya, ketika ada orang mati yang tidak bersalah, tetap semuanya harus dibela. Tapi juga kita harus lihat bahwa mengapa Israel sampai membela dirinya. Kebetulan Romo sudah sampai ke sana, jadi kita tahu persis bagaimana dikisahkan langsung oleh orang Israel. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, persatuan ini mari kita doakan bersama. Persatuan, jangan lawan yang kekerasan, jangan lawan yang teroris. Teror hanya akan membuat permusuhan bertambah panjang. Kemarin di Amerika, orang-orang yang menuntut untuk pembebasan Sandra yang 23 Oktober waktu tahun 2021, 2022, 2023 itu dibunuh oleh seorang yang membela Palestina. Padahal mereka menyerukan untuk pembebasan Sandra. Dia pakai bom Molotov. Satu orang wanita terbakar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi itu kenyataan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, persatuan tidak bisa diusahakan dengan teror, dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Persatuan hanya bisa dilakukan dengan mendinginkan hati, pikiran, dan selalu melihat ada apa. Mendoakan kedua belah pihak supaya sama-sama dingin. Maka mari kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, kita berjuang sungguh-sungguh sebagaimana doanya Yesus. Saya mau supaya dunia ini bersatu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.